Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Geger atau yang mewakili Bapak Galih Puji Mulyadi MPD, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Izinkanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 1 Geger yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah bermanfaat. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini memberikan barokah dan manfaat bagi kemajuan SMA Negeri 1 Geger kali ini. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif ini dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa, sehingga saya berharap seluruh komponen SMA Negeri 1 Geger bersatu padu, berupaya dan berkomitmen untuk menerapkan budaya positif ini di SMA tercinta kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Halim yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Hilmikan Zulfaizi, Ibu Nini Nuraini, dan saya sendiri Sulis Ernawati. Baiklah, sebelum kita ke acara, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ice breaking sebentar? Setuju? Karena saya bilang tepuk 1, tepuk 2, gitu ya. Kiri kanan atau kanan kiri terserah Bapak Ibu. Yang penting tepuk 2 itu 1 kanan, 1 kiri. Kemudian tepuk 3 berarti 1, 2, 3. Baiklah, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 4. Oke, tepuk 5. Ayo Pak Tommy, sini dulu Pak Tommy. Saya carikan temannya Pak Tommy. Ayo, siapa yang biasanya nyanyi itu siapa? Di sini. Ibu Nani. Ayo Bu Nani. Nanti sama saya juga Bu Nani. Tenang. Pak Tommy, temannya Ibu Nani ya. Baiklah, kita mulai ya acara inti kita, yaitu penyampaian diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nini Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Negeri yang hebat. Ternyata di samping kita semua bisa mengajar, mendidik anak-anak, tetapi kita juga bisa berjoget dan ice breaking yang sangat bagus sekali. Dan ini menunjukkan kekompakan dari sekolah kita. Kalau Bapak Ibu gurunya sudah maksimal kompak, bagaimana dengan murid-muridnya? Pasti juga akan lebih kompak lagi. Terus untuk ice breaking tadi menggambarkan salah satu dari disiplin kita. Kalau kita tidak konsentrasi penuh, secara otomatis ketika tadi disebutkan tepuk 1 mungkin bisa jadi 5, tepuk 5 bisa jadi 2 atau 3. Nah, itu salah satu dari penerapan disiplin positif di sekolah kita. Jadi untuk kali ini izinkan kami bertiga ingin berbagi informasi tentang penerapan budaya positif yang kami dapat dari pembelajaran pendidikan guru penggerak sampai saat ini di modul 1.4. Untuk aksi nyata modul budaya positif, jadi konsep utama itu ada 7 bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia, di mana di sini ada hukuman dan penghargaan untuk siswa kita. Yang ketiga, ada posisi kontrol restitusi. Yang keempat, ada disiplin positif. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketujuh, restitusi, segitiga restitusi. Untuk paradigma pembelajaran, sebenarnya ini sudah berlaku sejak kurikulum Merdeka, di mana untuk pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah profil pelajar Pancasila, di mana untuk profil pelajar Pancasila ini sudah sering kita terapkan pada saat kita masuk di kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu sampun besok untuk profil pelajar Pancasila itu ada beberapa tahapan saja dimensinya. Mungkin Bu Ingrid.
pelajaran dimensi yang mana seperti itu. Jadi untuk sekolah kita kebetulan sudah menerapkan dari prinsip profil pelajar Pancasila di pembelajaran dengan paradigma baru. Lanjut, Pak. Untuk memotivasi perilaku manusia itu, jadi untuk memotivasinya dibutuhkan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, di mana untuk melakukannya itu membutuhkan dua motivasi, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu ada dua, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Misalnya kita sudah menerapkan di kehidupan sehari-hari, siswa datang terlambat jam 6.35 pintu pagar sudah ditutup. Kalau mereka sudah menyadari adanya disiplin positif, mereka tidak akan takut dihukum, tapi mereka sudah sadar dengan sendirinya bahwasanya sekolah kita sudah menerapkan kedisiplinan masuk jam 6.35 seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dalam hal ini misalkan mereka mengerjakan PR atau tugas rumah, nanti biar teman-temannya bilang kalau dia bisa, atau mungkin bapak ibu guru bilang kalau oh anak ini pintar karena dia selalu mengerjakan PR. Tetapi kalau mereka menyadari adanya disiplin positif, mereka dikasih tahu atau tidak, dilihat atau tidak, tetap melaksanakan pembelajaran tersebut tanpa ada paksaan. Itu untuk motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan untuk dirinya sendiri. Misalkan mematuhi peraturan sekolah seperti itu. Lanjut, Pak. Untuk disiplin positif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk penerapan disiplin itu sendiri, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua, untuk disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian atau hukum. Lanjut, Pak. Mungkin dari paparan yang depan tadi kita sedikit banyak sudah ada gambaran mana atau yang termasuk disiplin positif dan mana yang termasuk disiplin yang negatif atau gagal. Untuk memahami itu, monggo kita sama-sama mendeteksi satu persatu bagian dari bagian ini. Dia termasuk dalam disiplin positif atau disiplin yang gagal. Kata nih Bapak Ibu, yang pertama, sering datang terlambat ke sekolah. Menurut jenengan, itu termasuk disiplin yang sukses atau yang gagal? Yang gagal. Kenapa kok gagal? Karena sudah melanggar aturan sekolah seperti itu. Yang kedua, selalu datang tepat waktu. Sukses karena dia sudah tahu kalau aturan sekolah memang masuk jam 6.35, dia datang tidak akan terlambat. Manajemen waktu yang baik. Sukses. Mengabaikan pola makan sehat. Gagal. Kalau misalkan dia sukses, yang bagaimana berarti Bapak Ibu?
selalu menjaga pola makan termasuk kita. Nggih, kesehatan itu perlu waktunya nyate nggih. Kemudian rutin berolahraga. Sukses. Siapa yang tetap pengen langsing ini? Nah, kalau Bu Sulis menginginkan tetap langsing dan sehat, tentunya harus sering berolahraga. Meskipun itu tidak tertulis seperti itu. Itu berarti penggunaan disiplin yang positif. Mengabaikan deadline dan tanggung jawab kerja. Seperti halnya kita Bapak Ibu, misalkan setiap bulan kita diutus membuat SKP. Kalau kita tidak menginginkan suatu hal kurang cair, kita tidak akan membuat SKP. Tapi karena kita sudah tahu itu disiplin positif, berarti kita pasti akan mengerjakan SKP ataupun yang lain tanpa memikirkan cair maupun boten. Kemudian menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline. Sukses, alhamdulillah kita semua di SMA Negeri 1 Buger hari ini sudah menyelesaikan perangkat pembelajaran. Padahal deadline-nya masih tanggal 21, tapi hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 sudah semua. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian kinerja kerja yang buruk. Gagal apa sukses? Gagal. Kalau sukses bagaimana berarti? Kinerjanya yang baik ada Bapak Kepala Sekolah, Pak Balek maupun enggak, kita tetap mengajar. Belum waktunya pulang ya tidak pulang. Apa boleh nunggu absen? Membuat dan mengikuti daftar prioritas tugas. Jadi membuat daftar prioritas tugas. Positif apa negatif Bapak Ibu? Positif. Karena kita kalau masih muda mungkin selalu ingat, oh hari ini saya janjian dengan Pak Hilmi misalnya beli sate. Kalau saya kan karena STW, berarti harus saya catat dulu. Nanti kalau Pak Hilmi ayo beli sate, berarti oh iya, berarti karena saya sedang membuat catatan itu. Berarti membuat dan mengikuti daftar prioritas itu termasuk dalam disiplin positif. Lanjut Pak Hilmi. Mungkin dari sini disiplin positif dari saya. Semoga kita semua bisa menjalankan disiplin positif di sekolah tanpa ada suatu paksaan dan nantinya memperoleh hasil terbaik sesuai dengan apa yang kita lakukan bersama. Terima kasih. Nanti lanjutnya dilanjutkan oleh Pak Hilmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili yang telah menyampaikan beberapa materi dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Ini selanjutnya yaitu materi kita adalah kebutuhan dasar manusia. Yang namanya orang hidup itu memiliki kebutuhan dasar atau faktor kebutuhan primer kita. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Kita bisa makan, kita bisa bersosialisasi, kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain. Itu adalah salah satu cara bertahan hidup. Kenapa seperti itu? Karena orang hidup itu tidak hanya makan saja, tapi juga butuh bersosialisasi, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan. Ini apalagi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar hidup yang berbeda-beda diantaranya, meskipun semuanya itu memiliki kesamaan, tapi caranya itu yang berbeda-beda, memiliki standar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang atau tidak dong? Atau dikasih sayang
dikasih saja tapi tidak disayang? Pak Tommy, butuh dikasih atau butuh dikasih sayang? Nah, ini merupakan strategi apa itu dari kita sebagai manusia, membutuhkan rasa kasih sayang, kemudian rasa diterima di dalam masyarakat ataupun di lingkungan kerja kita. Jadi kita membutuhkan semuanya itu, kita butuh rasa diterima di lingkungan kerja ataupun lingkungan masyarakat. Kita juga harus bagaimana memposisikan diri sehingga kita itu bisa diterima di lingkungan kita, entah itu lingkungan kerja ataupun lingkungan masyarakat. Kita harus memposisikan diri kita sehingga kita bisa diterima di lingkungan kita. Yaitu yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Tidak dipungkiri manusia itu makhluk yang tidak ada rasa puasnya. Kita pasti ingin menguasai dan lain sebagainya. Namun kita dalam hal seperti ini kita harus mengambil sisi positifnya. Benar kita ingin memiliki kuasa, tapi kita harus secara positif. Tidak boleh asal yang penting aku itu berkuasa dan sebagainya. Tapi kita harus memiliki penguasaan yang positif sehingga memberikan dampak yang baik juga terhadap orang lain. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan. Manusia itu semuanya ingin bebas, tapi kebebasan itu semuanya harus diatur melalui beberapa peraturan. Di sekolah pun juga seperti itu. Kita memiliki siswa, mereka juga membutuhkan kebebasan. Belajar itu mereka harus memiliki kebebasan yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Karena tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lili tadi, yang di era sekarang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kita tidak bisa kita pukul rata semuanya menggunakan metode pembelajaran seperti ini, menggunakan sumber belajar yang seperti ini. Kita tidak bisa, karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus memperlakukan siswa itu secara berbeda-beda. Makanya mereka juga diberikan kebebasan, tapi kebebasan tersebut masih kita berikan aturan yang mengikat, sehingga di dalam kebebasan itu kita tidak sampai kebebasan. Dan berumah tangga pun seorang bapak-bapak ini juga membutuhkan kebebasan. Bukan begitu Pak Kami? Karena seorang suami itu kalau terlalu dikekang itu malah berbahaya. Berikan dia kebebasan, pastinya apa itu seorang suami pasti akan mengetahui batas-batas kebebasannya itu seperti apa. Karena bagaimanapun seorang laki-laki ya butuh bersosial, neng warung juga butuh ada. Pak Tommy yang kadang ya di warung juga, jangan di rumah kutuk ngopeni sekar, umbah-umbah dan sebagainya. Kami juga butuh kebebasan. Ya kadang kalau itu bapak-bapak juga punya agenda touring bersama untuk yaitu meluapkan kebebasannya untuk berekspresi di luar. Selanjutnya yaitu kesenangan. Hidup itu butuh kesenangan, namun kesenangan itu juga tidak boleh keluar dari etika yang ada. Kita butuh kesenangan untuk merefresh otak kita, pemikiran kita, sehingga kita bisa bekerja lebih maksimal lagi dengan cara melalui kesenangan tersebut. Monggo lanjut. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini merupakan alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas ataupun sekolah. Selain itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi yang lebih baik. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini kita mencari tahu kenapa kok mereka itu ada yang salah dengan mereka itu apa. Kita mencari sumber-sumber siapa yang berbuat kurang baik. Kita tidak mencari seseorang yang salah, namun kita akan mencari solusinya. Yaitu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita cross check terhadap siswa tersebut apakah perbuatan yang dia lakukan itu benar atau salah. Biarkan mereka itu berpikir dengan sendiri bahwasanya
perbuatan mereka itu perbuatan yang baik atau yang buruk. Biarkan mereka berpikir, kemudian kita di tahapan yang ketiga nanti kita menanyakan keyakinan, kita berikan solusi dari apa yang telah mereka pikirkan, bahwa saya ketika dia merasakan saya itu berbuat kurang baik di suatu kegiatan atau perbuatan, makanya mereka kemudian kita berikan solusi bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu kurang benar, solusinya seperti apa, kemudian bagaimana dia untuk membayar atas kesalahannya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik di era sekarang itu, karena karakter masing-masing siswa itu berbeda, background mereka itu berbeda-beda. Ada yang dari keluarga yang baik, ada yang keluarga yang kurang baik dan lain sebagainya. Itu semuanya membutuhkan perhatian yang berbeda-beda. Kita tidak boleh asal menyalahkan terhadap siswa tersebut, karena terkadang mereka juga membutuhkan perhatian dari Bapak Ibu guru dalam mensukseskan cita-cita dari siswa tersebut. Monggo lanjut. Pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yang mana pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita ambil contoh apabila terkadang kita menemui di kelas itu ada beberapa, kalau kita suruh membuat kelompok biasanya mereka itu terbebani. Saya tidak mau kelompok dengan si A, si B dan lain sebagainya. Terkadang itu beberapa permasalahan itu terkadang kalau kita tanyakan kenapa kamu itu tidak mau berkelompok dengan si A ataupun si B, terkadang ada beberapa alasan karena memang kalau diajak kelompok dia tidak mau bekerja sama, kemudian suka tidak tepat waktu ketika mengerjakan pekerjaan kelompok. Nah, itu yang menjadikan sebab bahwasanya ada beberapa siswa yang tidak bisa diterima di kelompoknya. Oleh itu kita sebagai guru harus memfasilitasi anak tersebut sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan hal yang positif yang lebih baik lagi. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu menebus kesalahan, namun bukan belajar dari kesalahan. Jadi kita ketika memberikan penjelasan atas kesalahannya, mereka harus menebus kesalahannya dengan memperbaikinya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya memperbaiki hubungan dari hubungan yang kurang baik tadi, kurang harmonis, kemudian kita perbaiki lagi hubungannya sehingga lingkungan belajar mereka di kelas itu menjadi lebih kondusif, lebih nyaman. Bagaimanapun juga siswa itu berada di sekolah itu lebih dari 8 jam, dari jam 6.35 sampai jam 15.15. Jadi bagaimanapun juga siswa itu lebih banyak waktunya itu berada di sekolah dibandingkan di rumah ataupun masyarakat. Kalau di rumah belum nanti paling mentok jam 9, 10 sudah tidur atau orangnya tidur. Tapi kalau di sekolah selama 8 jam lebih mereka bersosialisasi. Kalau kondisinya tidak nyaman, anak juga tidak akan merasa nyaman belajar ada di sekolah. Mereka pikirannya akan entah itu kemana, entah di rumah ataupun dolan dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan kita bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman, kondisi kelas yang nyaman sehingga mereka kalau mau di rumah libur 1 hari mereka akan merasakan aku kok kangen, pengen bercanda, pengen belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya tawaran bukan paksaan. Kita memberikan solusi yang bisa mereka pilih sehingga mereka bisa mencari solusi yang sekiranya itu tidak memaksa siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita gali lagi di dalam dirinya itu seperti apa yang telah dilakukan sehingga mereka menyadari akan kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa toh siswa itu melakukan tindakan yang kurang teruji itu kenapa? Kita terkadang sering menemui siswa sering tidur dan lain sebagainya di kelas. Kita cari tahu kenapa mereka itu sering tidur di dalam kelas itu kenapa? Kita harus mencari tahu.
karena kita tidak tahu, terkadang mereka ternyata jika harus bangun membantu orang tuanya berjualan di pasar, kemudian setengah 6 dia harus pulang persiapan untuk sekolah. Nah ini harus kita cari kenapa penyebabnya, apa sebabnya sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan tindakan, sehingga siswa bisa memiliki karakter yang kuat untuk menjadi dan juga melaksanakan budaya positif. Selanjutnya lanjut slide. Ini perbedaan dari contoh kasus kita menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang awalnya kalau kita itu mungkin mindset kita itu kalau di awal ini kita pahamnya adalah hukuman, bagaimana guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit karena melakukan tindakan yang kurang bagus. Kemudian selanjutnya guru marah dan murid menjadi takut. Terkadang ada guru itu ditakuti, oh ini pak, ini kayak senengan hukum, mus'ab, seperjam dan lain sebagainya. Terkadang memang saya lakukan seperti itu, tapi dengan bercanda. Jadi anak itu melakukan tersebut tidak secara paksaan, tapi ya kadang itu karena malu akhirnya dia kembali lagi tidak mau melakukan kesalahan. Tapi kemudian konsekuensi dari kita melakukan hukuman tadi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian ketika kita menggunakan restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Kita berikan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Kelas itu memiliki keyakinan kelas masing-masing, memiliki dari peraturan kelas, kemudian kita jadikan keyakinan kelas sehingga siswa itu merasa peraturan itu tidak saklek, bisa kita lakukan dengan menggunakan keyakinan kelas. Nanti akan disampaikan bagaimana keyakinan kelas itu kita buat sehingga siswa itu merasa nyaman dalam proses pembelajaran, tidak merasa didikan oleh peraturan, namun mereka akan menyadari dengan keyakinan kelas siswa tersebut bisa melakukan hal-hal yang positif itu tanpa paksaan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita carikan solusinya sehingga siswa tersebut tidak melakukan hal yang tidak baik lagi atau hal yang kurang positif. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru juga membutuhkan keterbukaan dengan siswa. Siswa itu ketika mengadu atau curhat itu kita sebagai guru juga perlu membuka diri kita, sharing dengan siswa kita sehingga siswa itu merasa nyaman ada di sekolah. Mereka terkadang juga membutuhkan perhatian. Terkadang siswa itu ternyata di rumah sendirian, orang tuanya kerja keluar negeri dan lain sebagainya. Namun dalam memberikan perhatian kita harus hati-hati. Apalagi Pak Tommy jangan terbiasa mengucapkan omahku kosong loh. Ini yang perlu diperhatikan. Terkadang juga murid ceweknya seperti itu. Meskipun itu hanya candaan, tapi terkadang siswa itu berbeda-beda. Mungkin itu terkait dengan beberapa materi yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sulisyanawati. Baiklah Bapak Ibu, melanjutkan ya materi kita di diseminasi kali ini, di mana nanti saya akan menyampaikan posisi kontrol dan keyakinan kelas ya. Seperti apa sih posisi kontrol itu? Jadi posisi kontrol itu kayak apa ya? Kita itu memosisikan ya, memosisikan kita itu sebagai seorang guru kepada peserta didik kita. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, nah nanti posisi kita sebagai apa? Ya, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita memosisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, penghukum. Kira-kira kalau sebagai penghukum itu yang seperti apa Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang salah, misalnya tadi terlambat kan gitu ya, kita masuk jam 6.35, kemudian ada siswa yang 6.40 baru masuk kan gitu. Nah itu Bapak Ibu biasanya memberi apa kepada anak-anak?
membersihkan ruangan. Nah, membersihkan ruangan, terus kemudian cabut rumput, itu bisa masuk pada posisi kontrol penghukum ya Bapak Ibu. Iya, kenapa kok bisa masuk pada posisi kontrol penghukum? Ya, Ibu mungkin berdiri Ingrid. Yang keras suaranya Bu Ingrid. Oke, karena memberikan sanksi kepada anak yang melanggar. Jadi ada kontak fisik verbal gitu ya. Nah, oke, itu ada penghukum. Seperti apa penghukum nanti akan kita ulas secara lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Seperti apa yang ini? Oke, kemudian ada posisi teman. Kita memosisikan diri kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira coba kita bayangkan, kita ketika ada murid kita melakukan kesalahan, kita di posisi yang mana? Kebanyakan kita di posisi penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Teman, manajer, atau pemantau? Kira-kira kebanyakan kita memposisikan diri kita di posisi yang mana Bapak Ibu? Oke, tergantung dari kasusnya. Baik. Nah, oke ya Bapak Ibu, kita ulas secara lebih lanjut mengenai posisi kontrol ya. Next Ibu nih. Oke, ini penjelasan mengenai posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Ada penghukum yang pertama. Nah, penghukum itu seperti apa? Jadi kita memposisikan diri kita itu untuk menghukum anak. Kalau anak melakukan kesalahan, kita hukum. Nah, ini posisi kontrol penghukum. Ya, biasanya di sini posisi ini cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tadi apa yang telah disebutkan oleh Ibu Sulit ya. Jadi mencabut rumput, ya kan? Kemudian apalagi tadi hormat ya, hormat ke bendera kan gitu. Nah, ini itu masuk pada penghukum yaitu fisik atau verbal, dan biasanya ini sering ada ancaman atau menekan murid seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Itu tadi posisi kontrol penghukum. Jadi kemudian yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Maksudnya bagaimana ini kira-kira? Pembuat merasa bersalah. Gimana? Ada yang tahu? Ya. Terima kasih Bu Indah. Jadi yang membuat salah anak itu ya, anak itu merasa dia itu aduh aku bersalah gitu ya Bu ya. Oke, tepuk tangan Ibu Indah. Terima kasih. Posisi pembuat merasa bersalah benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Indah. Jadi di sini guru itu biasanya kalau berbicara itu agak lembut, ya, secara lembut. Nah, contohnya ini tadi, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata kecewa Bapak Ibu, kalau kita bilang ke murid, saya kecewa sekali kepada kamu dek, kepada kamu nak. Ketika anak mendengarkan kata itu, anak merasa merasa dia bersalah. Aduh, ibu guru kecewa padaku kan gitu. Nah, itu mungkin bisa membuat kecewa si pembuat kesalahan. Nah, itulah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman ini seperti apa? Posisi teman itu memosisikan diri kita sebagai teman. Sering Bapak Ibu memosisikan diri Bapak Ibu sebagai teman? Pernah? Sering? Oke, contohnya bagaimana Pak Tommy? Atau kasus? Pastinya kan Pak Tommy ada anak Pak Tommy yang kasus kan ya? Contohnya di mana Pak Tommy? Silakan. Oke, terus kemudian? Ya, oke, terima kasih Pak Tommy ya. Itu tadi contoh kasus Pak Tommy dengan memposisikan Pak Tommy sebagai teman kepada muridnya. Contohnya tadi anak-anak tidak ikut ekstra pala seperti itu ya. Oke, jadi pendekatannya Pak Tommy itu sebagai teman kepada muridnya. Kemudian posisi pemantau. Kalau pemantau berarti seperti apa ya Bapak
yang harus diikuti oleh anak didik kita. Ya, jadi biasanya ini posisi pemantau akan menggunakan konsekuensi ataupun catatan-catatan untuk mengendalikan perilaku anak. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Pernah mendengar istilah memposisikan kita sebagai guru kepada anak itu sebagai manajer? Pernah Bapak Ibu? Pernah belum? Belum? Ya, baru kali ini. Ya, sama Bapak Ibu. Saya juga baru mendengar istilah memposisikan kita sebagai guru itu kepada anak sebagai manajer. Nah, itulah fungsinya kita, manfaatnya kita ikut guru penggerak. Banyak sekali materi-materi yang belum kita dapatkan, yang nantinya akan kita dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ayo Bapak Ibu, kita semangat ikut ya Bapak Ibu. Semangat. Oke, nah ini salah satunya Bapak Ibu. Jadi posisi manajer baru kali ini juga saya ya, ketika ikut PGP Bapak Ibu juga nih. Posisi manajer itu seperti apa kan gitu. Nah, yang namanya saja manajer berarti kita sebagai manajernya siapa? Sebagai manajernya si anak. Kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak ini di restitusi tadi. Tidak apa, yang salah siapa, yang benar siapa? Enggak. Nah, itulah posisi sebagai manajer ya. Tapi mencari solusi. Oke Bapak Ibu. Oke. Nah, kira-kira yang banyak Bapak Ibu gunakan untuk mengontrol anak ketika melakukan sebuah kesalahan itu posisi yang mana Bapak Ibu? Yang paling sering? Ibu Tini? Posisi yang mana Ibu Tini? Oke, sebagai teman ya. Sebagai teman ini kebanyakan memang ya. Jadi kita berusaha jadi temannya lah. Apalagi kita kan guru di SMA ya. Di SMA itu memang kondisi emosinya anak kan gitu. Oke, jadi kita memastikan sebagai teman. Nah, yang lain mungkin selain teman, Bapak, oke, penghukum. Bapak Tommy penghukum? Enggak, tadi Pak Tommy sebagai teman ya Pak Tommy ya? Oke. Ya, kalau Ibu Nur posisi pembuat merasa bersalah. Kenapa Ibu Nur memposisikan diri Ibu Nur pada posisi membuat merasa bersalah? Kenapa Ibu Nur? Terima kasih Ibu Nur. Jadi Ibu Nur memposisikan keseringan memakai merasa bersalah ini ya. Oke. Yang itu tadi Bapak Ibu. Jadi ada yang memposisikan sebagai teman, ada yang memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, bahkan penghukum. Kalau penghukum ini biasanya kalau anak itu apa? Sudah melanggar yang agak berat gitu ya. Ya, harus ke ATK gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, dari kelima ini sebenarnya mana sih yang paling ideal? Ataukah semuanya benar? Ataukah ada yang paling ideal? Ada nggak Bapak Ibu? Semuanya benar, oke, semuanya benar. Tapi ada yang paling ideal, yang mana? Next ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kansul juga, dan Ibu Nini juga, ada yang namanya identitas gagal, ada yang namanya identitas berhasil di sini. Ya. Kenapa disebut identitas gagal? Kenapa disebut dengan identitas berhasil? Identitas gagal itu kenapa? Karena kontrol diri anak itu dari luar. Motivasi anak itu motivasi dari luar, bukan motivasi dari diri sendiri.
identitas gagal. Nah itu dari luar, jadi mereka itu menaati aturan, ya kan? Itu karena dia tuh menghindari sebuah hukuman. Oke, benar juga, kamu membuat rasa bersalah. Oke, silahkan, ya kan? Itu membuat efek jerah juga. Tapi di sini dia motivasi anak itu hanya motivasi luar untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau teman dan pemantau, nah ini juga halus juga Bapak Ibu, benar juga Bapak Ibu. Tapi, nah ini disebut identitasnya berhasil ya. Tapi kontrolnya, motivasi anaknya masih dari luar. Karena apa? Karena teman tadi, teman itu kan kita oke, aku sama anak itu berteman lah, kita saling dari hati ke hati ngomongnya kayak gitu. Nah ini biasanya anak-anak itu hanya motivasinya itu tergantung. Anak itu bisa ketergantungan pada orang lain atau mungkin akan mendapatkan sebuah imbalan. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah ini Bapak Ibu, yang kita harapkan pada diri anak itu motivasi menghargai diri sendiri, berarti motivasi dari dalam. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu kepada anak didik kita. Nah itulah posisi kontrol manajer. Jadi bisa dibilang manajer itu yang paling ideal, berhasil juga, dan membuat anak didik kita itu memiliki motivasi dari dalam. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, kira-kira nanti ketika anak kita punya masalah, kita akan memposisikan kita sebagai apa? Kita belajar menjadi apa Bapak Ibu? Kita coba, kita belajar sama-sama. Ayo Bapak Ibu, kita belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manajer agar anak didik kita memiliki motivasi dari dalam. Nah, untuk memotivasi diri kita dari dalam, apa nanti kira-kira yang akan kita lakukan? Next. Nah, ini tadi sudah ya. Next. Nah, ini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Pernah mendengar istilah keyakinan kelas nggih? Pastilah ya. Nah, kira-kira sama nggak dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas, bagaimana? Sama? Beda. Bedanya terletak di mana? Ibu Tini. Oke, keyakinan sama dengan kesepakatan, peraturan itu harus kayak gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi beda Bapak Ibu, peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Di mana peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh salah satu pihak, kita sebagai guru di kelas. Oh, ada aturan kelasnya. Kita sebagai guru, ini aturannya anak-anak. Otomatis anak-anak hanya mengangguk saja. Iya Bu, saya tidak akan melanggar. Ya, itu peraturan. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu semuanya boleh memberikan pendapatnya, idenya, kira-kira apa yang harus diyakini oleh seluruh warga kelas. Nah, nih, jika nanti anak itu melanggar keyakinan kelas, tapi kan keyakinan kelas kan yang membuat anak sendiri dengan guru. Kalau mereka melanggar, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Kita tanamkan pada diri anak. Kemudian kalau anak ya itu keyakinan kelasnya tidak dilanggar, ya berarti dia menghargai dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi yang masih memakai aturan kelas, ayo kita belajar ya, belajar membuat yang namanya keyakinan kelas dengan melibatkan anak didik kita. Nah, nih bagaimana sih membentuk keyakinan kelas itu? Nah, perlu diingat Bapak Ibu, sebuah keyakinan kelas itu kan beda dengan aturan kelas. Kalau aturan kelas biasanya
buanglah sampah di tempatnya. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, next. Ya, jadi back. Oke, ini ya pernyataan positif tadi. Nah, kemudian kalimatnya itu jangan terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi pendek aja, singkat aja. Kenapa? Karena biar diingat oleh anak didik. Kalau terlalu panjang, anak didik kita itu disuruh mengingat yang pendek apa gitu aja nggak ingat, apalagi peraturan yang panjang, selalu lupa ya. Makanya kita pakai kalimat yang pendek agar mudah diingat. Kemudian, keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita Bapak Ibu. Jadi kelas kita seperti apa, kita sesuaikan. Apa yang kita perlukan di kelas itu, yaitu yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, tentang aturan perbedaan aturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau aturan kelas kita sebagai guru yang yang membuat kayak gitu. Tapi kalau keyakinan kelas semua, yuk kita guru dan anak didik kita. Ya, caranya kita diskusi. Kita diskusi, ada anak yang berpendapat, itu. Ya, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu dibuat dalam pernyataan positif, jangan lupa. Jadi jangan ada kata tidaknya, yang negatif itu jangan, ya. Dan harus pendek, pokoknya pendek aja yang mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan semua warga kelas itu dilibatkan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada gambaran, sudah ada bayangan bagaimana kita nanti akan membuat keyakinan kelas? Apalagi nanti kita akan menyongsong tahun pelajaran baru. Kita akan mendapatkan murid baru dari kelas 10 dan yang dari kelas 10 menginjak kelas 11. Pasti ada sebuah keyakinan kelas. Semangat? Semangat. Yuk mulai dari sekarang kita belajar memposisikan kita ya sebagai apa tadi? Sebagai kontrol tadi ya, ada 5 tadi. Masih ingat sebagai apa tadi? Manajer, teman, pengukur, pembuat merasa bersalah dan pemantau. Yang kita harapkan pada anak didik kita nanti motivasi dari mana? Oke, dari dalam. Kalau dari dalam berarti memposisikan diri kita sebagai apa Bapak Ibu? Oke, sebagai manajer. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Bapak Ibu SMA Negeri 1 Medan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah itu tadi Bapak Ibu materi mengenai diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif di sekolah yang disampaikan oleh teman kita Bapak Hilmi Kanzul Faizi, Ibu Nini Nur Aini, dan saya sendiri Sulis Ernawati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Beger Kabupaten Madiun. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya kita oke. Saya ingin mendengarkan sebuah tanggapan dari Bapak Ibu mengenai materi yang telah disampaikan kami bertiga tadi, mulai dari paradigma ya kan, disiplin positif, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri, kemudian ada posisi kontrol sebagai guru dan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu maju. Monggo, Bu Ratna, monggo Bu Ratna.
tujuan penting dari sekolah adalah membentukkan karakter siswa. Di sini adalah karakter yang positif. Dari sini mengapa dari situ kita bisa melihat bahwa banyak program-program di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter. Itu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna atas tanggapannya. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita berdoa dulu ya. Jadi doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hilmi Kanzul Faizi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, marilah kita sejenak berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan ini sebuah investasi belajar kita semuanya. Dan Bapak Ibu guru semuanya semoga segera menyusul menjadi calon guru penggerak yang ke depan pasti akan bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bogor. Berdoa sesuai keyakinan dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilmi. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.